Makin paham, makin sehat. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang radang sendi. Jadi sudah banyak pertanyaan masuk di sosial media kita. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, jadi kita baca ini pertanyaan pertama, apa itu radang sendi? Bagian tubuh mana yang rentan? Baik, jadi kalau untuk radang sendi itu, dia itu kalau bahasa kedokterannya itu disebut sebagai osteoartritis. Jadi terjadi radang atau proses inflamasi di daerah sendi. Dan bagian mana, sendi mana yang biasa terkena itu biasanya ada sendi lutut, kemudian sendi panggul, dan kemudian sendi pinggang. Tidak menutup kemungkinan di setiap sendi itu bisa terkena radang sendi juga, seperti sendi bahu, siku, pergelangan tangan, semuanya bisa terkena. Oke, jadi kita ke pertanyaan kedua. Jadi apa yang dirasakan penderita radang sendi? Jadi kalau radang sendi itu yang terasa pada sendinya itu adalah proses inflamasi yang ditunjukkan dengan rasa nyeri pada sendinya, apalagi pada saat bergerak itu akan merasa nyeri sekali. Kemudian yang kedua, kadang bisa terjadi kemerahan pada sendinya, kemudian bisa terasa panas, dan kemudian sulit bergerak untuk sendinya. Apa yang menjadi penyebab radang sendi itu? Jadi radang sendi itu kita bisa bayangkan ya, sendi itu dia pada dasarnya itu adalah sebuah tulang ya, antara tulang atas dengan tulang bawah itu saling berhubungan. Dan karena proses pemakaian atau proses degeneratif, terjadilah keausan pada sendi sehingga sendi yang tadinya bantalnya itu tebal seperti ini, dia itu menjadi semakin sempit sehingga kedua sendi itu menjadi semakin bertemu. Karena tadinya dilapisi dan sekarang lapisannya hilang, karena itu sendi itu dia menjadi langsung seperti bertumbukan satu sama lain. Oleh karena itu bisa diibaratkan seperti ulek dengan cobeknya langsung ya, bergesekan seperti itu sehingga terjadi sakit yang luar biasa pada saat terjadi pergerakan. Jadi apakah radang sendi dan asam urat ini dia sama? Oke, jadi sebenarnya antara dua kondisi ini adalah kondisi yang berbeda. Oleh karena itu radang sendi di kedokteran disebut osteoartritis, sedangkan kalau asam urat disebut sebagai gout arthritis. Kalau radang sendi disebabkan karena proses degeneratif atau pemakaian ya, karena sudah aus, sedangkan kalau karena asam urat disebut gout itu dia karena proses inflamasi karena ada kristal urat di dalam persendiannya. Jadi ini dua artritis yang sama tapi beda penyebabnya, oleh karena itu tidak sama. Jadi bisakah radang sendi itu sembuh total? Oke, kita harus pahami bahwa osteoartritis itu terjadi karena proses penuaan sendi, pemakaian ya, karena itu dia terjadi proses degeneratif. Jadi karena dia prosesnya itu degeneratif, seiring bertambahnya usia, jadi radang sendi ini dia bukannya makin bagus, pasti akan makin turun kondisinya. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana cara kita meminimalisir atau mencegah progres dari osteoartritis atau radang sendi ini. Jadi bagaimana pengobatan untuk radang sendi? Nah, ini materi paling seru. Jadi kalau untuk pengobatan pada radang sendi itu pada dasarnya kita bahas sebagai pengobatan jangka panjang atau yang berlangsung seumur hidup, dan pengobatan yang bersifat jangka pendek atau bersifat terapi dari kedokteran. Jadi kalau untuk yang jangka panjang atau seterusnya itu adalah modifikasi gaya hidup. Inilah yang paling penting, poin paling penting dari penanganan osteoartritis atau radang sendi. Karena dengan kita menjaga pola hidup yang sehat, itu kita akan mencegah progres dari osteoartritis atau radang sendi ini secara lebih pasti. Di sisi lain, tentu saja kedokteran juga mempunyai intervensi atau penanganan jangka pendek bagi teman-teman yang mempunyai gejala dari radang sendi ini, seperti mungkin simpelnya kita pakai obat, kemudian kita bisa menggunakan fisioterapi, penggunaan deker, penggunaan alat bantu seperti tongkat atau brace. Kemudian kalau memang seandainya itu tidak membantu dan membutuhkan intervensi operasi, yaitu kita juga bisa bantu beberapa tindakan operasi di bidang ortopedi seperti tindakan osteotomi atau pasang pen, dan kemudian operasi penggantian sendi atau total knee replacement contohnya gitu. Jadi apakah benar radang sendi itu adalah salah satu pencetus dari saraf kejepit? Oke. Jadi kalau untuk saraf kejepit ini sendiri kan dia terjadinya itu di tulang belakang ya, bisa di daerah yang paling sering daerah leher atau daerah pinggang.
Namun kita bisa pahami di sini, namanya saraf kejepit itu dia tidak selalu terjepit oleh persendian atau tulang. Karena di sekitar saraf itu banyak struktur lain yang bisa menjepit sarafnya. Jadi bisa seperti pembungkusnya, kemudian ligamennya, jadi pembungkus tulangnya. Jadi tidak harus mengalami radang sendi atau perubahan penyempitan dari sendinya. Jadi kalau saraf kejepit itu dia banyak yang bisa memicu terjadi saraf kejepit. Jadi apa benar dok, ada metode penggantian dengkul untuk mengatasi radang sendi di lutut? Ya, jadi kalau untuk penggantian lutut ini sendiri itu adalah terjemahan dari bahasa Inggrisnya, yaitu total knee replacement atau penggantian sendi lutut total. Jadi memang kalau sudah radang sendinya itu sudah stadium yang paling berat, oleh karena itu solusinya adalah dilakukan penggantian dari sendi itu menggunakan sejenis metal. Jadi sejenis metal itu digunakan untuk mengganti permukaan sendi yang sudah jelek seperti ini, kemudian dia akan menjadi bagus lagi dan tidak nyeri lagi untuk dipakai beraktivitas. Jadi bagaimana cara mencegah radang sendi? Baik, jadi kalau untuk mencegah radang sendi ini kita harus pahami bahwa ini bukan hanya perkara makanan. Karena untuk mencegah radang sendi itu kita butuh modifikasi gaya hidup atau kita harus memperbaiki gaya hidup kita yang seandainya belum baik. Jadi itu tidak hanya makanan teman-teman. Jadi itu adalah merangkup makanan, mencakup aktivitas fisik atau olahraga, kemudian tidurnya harus baik, kemudian adalah manajemen stres secara fisik maupun mental yang sangat penting. Di satu sisi lain adalah jika teman-teman di sini punya komorbid atau penyakit lain, itu penting juga untuk dikendalikan. Seperti contohnya penyakit diabetes atau penyakit gula, penyakit hipertensi, penyakit jantung, asma, penyakit autoimun yang lain. Itu juga penting dikendalikan agar radang sendi yang dialami itu tidak semakin menjadi-jadi dan bisa lebih baik ke depannya. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung acara mengenai radang sendi ini. Jadi sebagai kesimpulan nih, jadi radang sendi itu adalah sebuah kondisi yang pasti terjadi teman-teman sekalian karena itu adalah terkait proses penuaan atau degeneratif. Namun di sini jangan berkecil hati karena itu semua masih bisa dicegah tadi dengan menggunakan gaya hidup yang sehat. Jadi jika sahabat Brawijaya masih mengalami gejala dari radang sendi ini meskipun sudah melakukan modifikasi gaya hidup yang cukup baik, jadi bisa berkonsultasi ke dokter spesialis ortopedi di rumah sakit masing-masing. Makin paham, makin sehat.